mengatakan malaikat lebih mulia daripada manusia, daripada nabi malah, daripada nabi. Sekarang, pendapatnya ulama yang mengatakan para nabi lebih mulia daripada malaikat. Wahtajja man qala bi fadlil anbiya'i 'alal malaikati. Mempunyai alasan yang berpendapat bahwa nabi lebih mulia daripada malaikat bi umurin, beberapa hal alasannya. Ahaduha anna Allah Ta'ala amara al-malaikata bisujudi li Adam. Jelas sekali dong. Allah perintah malaikat agar sujud pada Adam. Berarti Adam lebih mulia daripada malaikat. Wa thabata anna Adam lam yakun kal qiblah bal kanatil sajdah fil haqiqati lahu. Dan jelas sekali Adam bukan seperti Ka'bah kiblat, bukan. Ya emang sujud pada Adam. Kalau kita sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, sujud pada Ka'bah. Tidak. Kita sholat sujud pada Ka'bah tapi yang disujud kita Allah. Nah, tapi simbol persatuan umat Islam semua sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau malaikat sujud pada Adam waktu itu, apa sujud pada Allah apa pada Adam? Pada Adam. Atas perintah Allah loh ya. Pada Adam. Bukan kayak kita seperti kita sujud Ka'bah. Tapi hakikatnya Allah enggak. Kepada Adam. Wa idza thabata dzalik wajaba an yakuna Adamu afdhala minhum. Maka jelas sekali Adam lebih mulia daripada malaikat. Li anna sujuda nihayatut tawadhu'i. Takliful ashraf bin nihayat tawadhu' lil adwani mustaqbih fil uqul. Karena sujud itu adalah apa? Tawadhu yang paling maksimal. Tawadhu yang paling maksimal. Sujud itu enggak ada yang lebih dari sujud. Dan seandainya memerintahkan orang yang lebih mulia agar tahu kepada yang rendah, ya jelek dong. Enggak masuk akal. Saumpama malaikat lebih mulia, diperintah kepada Adam yang di bawahnya. Jelek kan? Mustaqbah, jelek. Gak masuk akal. Jadi jelas Adam mulia mana dengan malaikat? Mulia Adam. Masa Adam yang lebih, misalkan malaikat lebih mulia, diperintah kepada Adam yang lebih rendah. Gak masuk akal. Fa innahu yaqbahu ay yu'mar Abu Hanifah ay yakhdima aqallan nas bid'atan fil fiqh. Nah ini seperti ini. Seperti ini contohnya. Imam Abu Hanifah agar menjadi khadim, menjadi pelayan orang yang fakihnya lebih rendah, ilmunya lebih rendah. Pantas gak itu? Pantas gak? Abu Hanifah paling terkenal, paling ahli fakih. Ulama besar. Awwal fuqaha lah. Fuqaha paling awal adalah Abu Hanifah. Masa suruh menjadi khadimnya orang yang sebawahnya? Gak mungkin. Fadalla hadha ala anna Adam alaihissalam kana afdhala minal malaikati. Jelas sekali dengan demikian Adam lebih mulia daripada malaikat. Itu nomor satu. Wathaniha, argumentasi yang kedua. Anna Allah Ta'ala ja'ala Adam alaihissalam khalifatan lahu. Allah mengangkat, menunjuk Adam sebagai mandataris. Mandatarisnya Allah di muka bumi. Malaikat enggak. Wal muradu min khilafatul wilayah. Khilafat kekuasaan. Ya qauli ta'ala ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Ayat yang lain, ayat yang lain. Allah berfirman, wahai Dawud, saya angkat kamu menjadi raja di muka bumi agar kamu menghukumi manusia dengan benar atau mengatur manusia dengan benar. Fahkum bainan nasi bil haqq. Wa ma'lumun an a'lan nasi mansuban 'indal malik man kana qa'im maqamah. Ya jelas sekali
Orang yang kedudukannya tinggi bagi raja ya orang yang menggantinya. Presiden ngutus orang, utusan. Berarti orang itu mulia nggak itu? Mulia. Nah, Adam menjadi pengganti Allah. Menjadi penggantinya Allah di muka bumi ini. Dia jelas lebih mulia dong. Malaikat kalah malaikat. Khalifah itu maknanya pengganti, khalifah itu. Maknanya pengganti. Fil wilayati wassarf wa tasarruf. Diberi hak untuk melakukan apa saja. Dengan kekuasaan. Dia jelas mulia banget dong. Wa kana khalifatan lahu. Dan Adam menjadi khalifahnya Allah. Fahadha yadullu ala anna Adam alaihissalam kan ashrafal khalaiqi. Jelas sekali bahwa Nabi Adam itu makhluk yang paling mulia. Wahada mutaakkidun biqaulihi wa sakhkhara lakum ma fil barri wal bahr. Coba. Allah berfirman, apa yang ada di daratan dan di lautan untuk kamu manusia, untuk kamu. Saya ciptakan ikan dengan berbagai macam binatang di darat berbagai macam, bukan hanya binatang, tumbuh-tumbuhan apa. Untuk kamu, bukan untuk malaikat, bukan. Untuk kamu. Itu mulia nggak itu? Mulia nggak itu kita ini? Walaupun kita hidungnya, jawab hidungnya, kulitnya. Tapi kita lebih mulia daripada wasakharakumul bahar, lautan untuk kamu. Apalagi wasakhara banyak ya, wasakhara apalagi. Surat apa? An-Nahl itu. Cerita wasakhara itu. Semua untuk kamu manusia. Saya ciptakan itu. Mulia enggak itu? Mulia. Tsumma akada hadha at-ta'mima biqauli khalaqalakum ma fil ardi. Wah, sudah pol nih. Allah berfirman, saya menciptakan di muka bumi ini apa yang saya ciptakan untuk kamu semuanya. Apa yang saya ciptakan di muka bumi ini untuk kamu. Manusia. Fabalagha Adam fi mansibil khilafah ila al-darajat. Maka Adam mencapai kedudukan yang paling mulia, paling al-darajat. Fad dunya khuliqat mut'atan li baqa'ih. Maka dunia diciptakan itu untuk kesenangan kita. Agar manusia bisa hidup, baqa, agar bisa hidup sampai kiamat. Dunia diciptakan untuk manusia agar manusia bisa hidup. Wal akhir mamlakah li jazaih. Coba. Akhirat diciptakan untuk membalas manusia. Surga diciptakan untuk membalas manusia yang soleh, yang baik. Neraka diciptakan untuk menyediakan yang kurang ajar. Yang apa? Wasaratis syayatin mal'unin bisawi takabburi alaih. Setan menjadi makhluk yang terlaknat, yang dikutuk oleh Allah karena takabur terhadap Adam. Karena menyombongi Adam, sombong kepada Adam. Setan menjadi makhluk yang terkutuk. Selamanya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selamanya itu. Malaikat itu yang selalu dirojim. Malaikat setan. Wal jin ra'iyatuh. Wal malaikah fi ta'atih wa sujudih. Jin termasuk rakyatnya manusia. Rakyat. Makanya kamu jangan takut jin. Jin itu tunduk pada manusia sebenarnya. Kamu jangan takut sama jin. Malaikat diciptakan agar taat pada manusia. Agar mentaati manusia. Wa tawadhu'lah. Malaikat diperintah tawadhu kepada manusia, kepada Adam. Tsumma sara ba'duhum hafidhina lahu. Di antara malaikat diperintah menjaga manusia. Kita ini ngalor ngidul kesana kemari dijaga oleh malaikat. Kalau enggak kita tidur, kalajengking bisa masuk telinga itu. Semut, kalajengking.
Waliduriyatih. Malaikat diciptakan Allah menjaga Adam dan menjaga keturunan Adam. Wa ba'duhum zali rizqih, munzilina rizqih. Di antara malaikat untuk ditugaskan menurunkan rezeki untuk kamu sekalian. Membagi rezeki. Hujan diatur, matahari diatur, angin bertiup diatur. Jadilah buah-buahan. Tanpa matahari, tanpa hujan, gak akan ada buah-buahan. Harus ada hujan, air, harus ada matahari, harus ada angin. Angin yang mengawinkan, mengasimilasi. Mengawinkan bunga laki-laki dan bunga perempuan. Sehingga menghasilkan buah. Kalau nggak ada angin nggak jadi buah itu. Jadi kembang aja. Siapa yang ngatur? Malaikat yang ngerjain. Untuk melayani kamu, Masya Allah. Padahal kamu hidungnya, kulitnya. Wa ba'duhum mustaghfirin lizzallatih. Ada lagi malaikat yang ditugaskan oleh Allah memintakan maghfirah, memintakan ampunan untuk manusia. Coba, ya Allah. Jadi ada malaikat itu yang tugasnya untuk menyambungkan istighfarnya kamu. Yaitu ketika kita istighfar di sepertiga malam. Gimana? Yang zilu ila samai dunia. Tebak gimana? Amma innahu alam fali annahu ta'ala lamma talaba minhum ilmal asma. Ini buktinya bahwa Adam lebih pintar daripada malaikat. Ketika Allah meminta pada malaikat agar menyebutkan nama-nama yang ada itu, jawab malaikat gimana? Qalu subhanaka la ilma lana. Kami enggak punya ilmu. Jawab malaikat itu, kami enggak tahu, kami blow on. Kami bodoh. Illa ma'allamtana, kecuali beberapa hal yang kau telah kasih tahu. Innaka antal alimul hakim. Adam bisa. Adam disuruh nyebutin nama-nama bisa. Malaikat nggak bisa. Coba. Wa dzalika yadullu ala annahu fa 'inda dzalika qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Ayo Adam, sebutkan nama-nama. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Adam bisa menyebutkan, jawab, ini namanya ini, ya berilmu lah. Adam berilmu lah. Malaikat kagum. Nah, Allah berkata, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu bahwa aku lebih tahu tentang apa yang kamu tidak tahu. Wa dzalika yadullu ala annahu alaihi salam kana aliman. Ini menunjukkan bahwa Adam orang yang berilmu mimma lam yakunu alimin bih. Dari hal-hal yang malaikat enggak tahu, Adam tahu. Wa amma anna al-alam afdal faliqul ta'ala. Orang yang lebih pintar berilmu itu lebih utama. Mana dalilnya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya enggak dong. Ini pertanyaan apa namanya? Istifham apa? Istifham ingkari. Pertanyaan tipe ingkar namanya. Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Tidak. Wa rabi'uha yang keempat, qaluhu ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ini jelas sekali nih. Allah memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim termasuk Ishak, Yakub, Ismail, kemudian
keluarga Imran, Nabi Musa, keluarga Imran. Semuanya itu lebih mulia daripada alam, ya, daripada semuanya lah. Makhluk yang paling mulia. Wal alam ibaratun an kulli ma siwa Allah. Alal alamin. Adam, Nuh, Ibrahim, Ali Imran, Allah memilih mereka di atas alam semesta. Alam itu apa? Alam itu hanya selain Allah, itu alam namanya. Jadi yang namanya manusia, Adam, terutama Adam, Nuh, Ibrahim, itu lebih mulia daripada apa yang selain Allah. Itu termasuk apa? Termasuk malaikat, termasuk jin. Kita lebih mulia semuanya. وذلك لأن اشتقاق العالم على ما تقدم من العلم فكل ما كان علما على الله ودالا عليه فهو عالم. Lapal alam itu dari kata alam. Jadinya alamnya panjang ya, A-nya panjang ya. Alam, maknanya apa? Ya alam. Jadi kalau itu diambil dari kata alam, apa alam itu? Bendera. Alam itu bendera maknanya, yang nggak ada alifnya loh, alam. Nah, maka setiap apa saja yang menjadi ayatnya Allah, menjadi ayat wujudnya Allah, namanya alam. Wala syakka anna kulla muhdatsin fahuwa dalil ala Allah Ta'ala. Sudah barang tentu setiap sesuatu yang baru itu merupakan petunjuk adanya Allah. Fa kullu muhdatsin fahuwa alam. Setiap yang muhdats, yang baru itu pasti alam. Diharokatin nanti kamu salah bacanya nanti ya. Fa kullu muhdatsin fahuwa alam. Pak Ali bacanya ini alam, Pak Ali bacanya alam, diharokati. Ini bacanya alim nanti. Dikira saya yang salah nanti, kamu ngaji sama siapa aja? Bacanya alim, salah kan? Ngaji sama siapa kamu? Padahal yang goblok siapa? Ayo diharokati. Dari awal ya. Di annashtiqaqal alami. Karena lafal alam itu diambil dari alamat taqaddam, sudah terangkan, minal alami. Dari alam, bukan minal ilmi loh, bukan minal ilmi, minal alami, bendera. Fa kullu ma kana alaman. Maka setiap segala sesuatu yang bersifat bendera, ya tanda-tanda. Allah, ayatnya Allah, wa dalan alaihi, menjadi dalil kepada Allah, fa huwa alam. Itu namanya alam. Wala syakka anna kulla muhdatsin fa huwa dalil ala Allah. Barang tentu setiap yang baru, ya makhluk ini baru kan, itu dalil petunjuk adanya Allah. Fa kullu muhdatsin fa huwa alam. Setiap yang baru namanya alam. Wa qalu ta'ala innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Maknanya apa itu? Annallaha ta'ala astafahum. Allah memilih mereka ala kulli makhluqati, mengalahkan segala makhluk. Wala syakka anna malaikat dan makhluqat, termasuk malaikat. Jadi Allah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai Muhammad. Itu semua lebih mulia daripada semua makhluk, termasuk malaikat. Gak terbantahkan karena ini Quran, ayat ini, jadi gak terbantahkan. Ini sudah Quran yang mengatakan begitu. Saya pilih Adam, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, dan keluarganya Ishak, Yakub. Yakub itu namanya Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ibunya namanya Sarah. Ibunya Ishak namanya Sarah. Punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel. Maknanya apa? Hamba Allah. Isra itu hamba abdun. Ilohim Allah. Jangan lupa. Israel nanti punya anak 12. Dengarkan. Punya anak berapa? Namanya Asbat. Disebut dalam Quran namanya Asbat. Namanya Raubin, Zabulon, Sam'un, Yahuda, Levi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf,
Bunyamin. Udah? Hafal udah? Fadil ayat itu taqtadi anna Allah Ta'ala istafaha ul anbiya ala malaikah. Ada yang berpendapat 12 asbab itu nabi. Semuanya nabi. Ada yang berpendapat tidak. Yang nabi hanya Yusuf. Yang lainnya enggak. Ada yang berpendapat enggak semuanya nabi. Ayat ini menunjukkan taqtadi haulail anbiya al malaikah istafahul anbiya al malaikah. Ini berarti Allah memilih, menseleksi para nabi dari makhluk-makhluk yang lain termasuk dari malaikat. Fa in qila bishakl hadha biqouli ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ayat punya begini. Wahai Bani Israel, keturunan siapa? Yakub yang 12 tadi. Wahai Bani Israel, ingatlah pada nikmatku yang telah saya berikan kepada kamu sekalian. Dan saya telah mengangkat derajatmu mengalahkan semua alam. Jadi keturunan Yakub itu diangkat derajatnya oleh, tapi alamin waktu itu siapa? Waktu itu loh. Fir'aun. Fir'aunnya kafir. Orang Mesir kafir. Di mana-mana kufur lah. Orang Babilonia, orang Mesir kafir. Yang min adalah Bani Israel. Jangan dilihat sekarang. Kalau sekarang Bani Israel kurang ajar. Israel. Kalau sekarang kurang ajar. Waktu itu yang namanya hamba Allah yang baik, yang soleh ya Bani Israel. Lawannya siapa? Lawannya Fir'aun. Pagan, musyrikin. Yang tauhid ya Bani Israel yang tauhid. Tuhannya Allah, Nabinya Musa, kitabnya Taurat. Kalau yang lainnya waktu itu berhadapannya lawannya, opositnya apa namanya? Itu pagan, musyrikin. Kalau dibaca sekarang Israel paling jahat. Negara yang tanpa batas, Israel. Kalau kita dengan Brunei aja ada batasnya, nggak boleh ganggu batasnya Brunei kecil. Dengan Singapura itu loh, ada batasnya, nggak boleh kita seenaknya. Tapi Israel nggak ada batasnya, seenaknya tiap hari ngerebut tanahnya orang Palestina. Tanahnya, kebunnya, rumahnya dihancurkan, masuk wilayah Israel. Nanti tahun depan lagi, bikin lagi 1000 rumah di atasnya tanahnya orang Palestina. Rencananya pokoknya Israel Raya. Dari Irak sampai Mesir, negara Israel itu. Sampai sekarang negara yang tanpa batas adalah Israel. Yang begitu itu Amerika diem saja. Coba kalau Indonesia misalkan nyerang Brunei misalkan, Amerika ribut itu. Jadi kalau Israel yang semaunya sendiri, Amerika ala sukut bas. Fa innahu la yalzam an yakunu afdhalul malaikah. Wa Muhammad. Allah berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah kepada nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu sekalian, dan kamu saya angkat derajatmu lebih unggul daripada semua alam. Ini tidak berarti mereka Bani Israel itu lebih mulia daripada malaikat dan lebih mulia daripada Nabi Muhammad, enggak. Fakada hauna. Mudah copot ini. Cari yang jepitan. Cari jepitannya sopan. Ya kayak di masjid tuh. Fakadaha huna. Qala Allah Ta'ala fi haqqi Maryam alaihi salam,
Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah berfirman, Maryam, Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, memilih kamu dengan mengangkat derajatmu di atas perempuan-perempuan seluruh alam semesta ini. Perempuan yang ada. Maryam lebih yang paling mulia. Walam yalzam kaunu afdhala min Fatimah. Ayat ini tidak otomatis berarti Maryam, Siti Maryam lebih mulia daripada Siti Fatimah. Enggak. Paham tidak? Hakadha hauna. Qulna al-ishkalu madfu'un li'anna qawlahu ta'ala wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah berfirman, saya mengangkat derajatmu di atas alam semesta kamu sekalian. Saya mengangkat derajatmu kamu sekalian, wahai para nabi. Khitabun ma'al anbiya alladzina kanu aslafal yahud. Kamu sekalian itu siapa? Para nabi yang sebelumnya Yahudi. Generasi pertama lah. Wahinama kanu mawjudin lam yakun Muhammadun mawjudan. Ketika itu Nabi Muhammad ada belum? Ada belum. Allah mengangkat derajatnya Adam, Nuh, Ibrahim, Ali Imran, Musa, Nabi Musa, keluarga Imran, Nabi Isa, Nabi Musa. Waktu itu Nabi Muhammad ada belum? Belum ada. Alamma lam yakun mawjudan lam yakun alamin. Nabi Muhammad belum ada waktu itu. Berarti Nabi Muhammad termasuk alam tidak? Waktu itu. Ya belum ada. Di atas alam semuanya. Ya Nabi Muhammad belum ada. Waktu itu artinya alam yang ada waktu itu Mesir, Yunani kuno, Mesir, Cina. Yang ada paling itu. Nah, itu Allah mengangkat derajat para nabi Bani Israel lebih mulia daripada mereka. Nabi Muhammad belum ada. Ini bukan berarti mereka lebih mulia dari Muhammad. Li'annal ma'duma la yakunu min alamin. Karena tidak ada itu berarti bukan alam. Wa idza kana kadzalik lam yalzam min istifa'illahi ibyahum ala alamin fi dzalikal waqt ay yakunu afdala min Muhammad. Oleh karena itu Allah menetapkan bahwa mereka itu lebih mulia, alam yang paling mulia lah, makhluk paling mulia di atas segalanya, tidak termasuk Nabi Muhammad, belum ada Nabi Muhammadnya. Wa ma Jibril alaihissalam fa innahu kana mawjudan hina qala ta'ala innallaha safa Adam wa Nuhan wa Ibrahim. Ketika Allah mengatakan saya memilih Adam, Nuh, Ibrahim, Jibril ada belum? Malaikat Jibril ada belum? Ada. Berarti mereka lebih mulia daripada Jibril dan malaikat yang lain. Falazima ayyakuna qad istafa Allah taala haula ala Jibril alaihissalam. Diganti masa enggak bisa, soalnya diganti aja masa enggak bisa. Falazim ayyakuna qad istafa Allah Ta'ala haula ala Jibril alaihissalam. Maka berarti Allah telah mengangkat derajatnya Adam, Nuh, Ali Ibrahim, Ali Imran, di atasnya malaikat Jibril. Wa aidan wahab anna tilkal ayata qad dakhala takhsis liqiyamid dilalah wa huna fala dalila yuju tarka dhahir. Kalau dikatakan, ada yang mengatakan ini ayat berarti ayat ini barangkali membutuhkan penafsiran yang khusus. Dijawab enggak. Tidak ada faktor yang mendorong agar ada tafsir yang khusus, enggak ada. Wajib ijra'uhu ala zahiri fil umum. Maka wajib kita artikan ayat secara umum. Wa khamisuha qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad,
Tidak sekali-kali saya mengutus kamu kecuali kamu menjadi rahmat alam semesta ini. Wal malaikatu min jumlatil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa rahmat itu bukan hanya kepada kita, bukan. Termasuk kepada malaikat. Rahmatnya malaikat juga. Fakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahmatan lahum. Maka Nabi Muhammad menjadi rahmatnya malaikat. Fawajaba ayyakuna Muhammadun afdhala minhum. Maka wajib Nabi Muhammad lebih utama daripada malaikat. Wasadisuha anna ibadatal bashari asyaqqu fawajaba ayyakunu afdal. Ibadahnya manusia lebih berat daripada malaikat. Kita ada hawa nafsu, malaikat enggak punya. Kita butuh makan minum, malaikat la syarba wala akla. Kita butuh tidur yang enak, malaikat wala nauma. Enggak tidur. Enggak pernah pacaran. Malaikat enggak butuh pacaran. Ya pantas enggak? Ya pantas ibadah terus. Kamu baru usul di fardhu ingat pacar. Atau ingat makanan. Usul di fardhu ingat apalagi baunya nyengat, ada bau ikan asin. Khusyuk enggak salatnya itu? Jelas sekali ibadahnya manusia itu lebih berat daripada malaikat. Fa wajaba ayyakunu afdal, maka manusia lebih utama daripada malaikat. Wa inna ma qulna inna syaqli wujuh. Kenapa saya katakan ibadahnya manusia itu lebih berat daripada ibadah malaikat? Ini buktinya nih. Annal adamiyya lahu syahwatun da'iyatun ilal ma'siyah. Manusia itu, Adam itu manusia, turunan Adam, mempunyai syahwat yang mendorong dia melakukan. Wal malaku laisat lahu hadhihi syahwatu. Malaikat gak punya syahwat. Mau lihat orang cantik, mau lihat orang seksi, gak tertarik. Gak tertarik. Gak tergoda, enggak. Makanya malaikat munkar nakir itu kalau mau menghantam orang gak bisa jawab, walaupun cantik gak peduli amat. Gak peduli. Walaupun cantik gak peduli. Walaupun ganteng, marah, bukan gak bisa jawab, kebukin aja udah. Coba kalau kamu mikir, ini cantik ini kasihan. Wal fi'lu ma'al mu'arid al-qawi asyad min biduni mu'arid. Mengerjakan sesuatu dengan ada halangan ya lebih berat daripada mengerjakan yang tanpa halangan. Fa in qila al malaikatu syahwah tad'uhum ila al ma'siyah wa hiya syahwatur riyasah. Ada yang mengatakan malaikat punya syahwat riyasah, kepemimpinan. Syahwat makan enggak, syahwat minum enggak, syahwat perempuan atau syahwat libido enggak. Dia punya syahwat kepemimpinan. Qulna, saya jawab, hab annal amr kadzalik. Oke, malaikat punya syahwat riyasah. Lakinnal bashar lahum adwan katsirin min syahwat. Itu syahwatil batan wal farj wal malawariyasah. Tapi manusia lebih lagi. Ya syahwat perut, ya syahwat farji. Farji itu libido, ya syahwat riasa juga. Komplit. Kalau malaikat cuma riasa saja. Syahwatnya cuma ingin jadi pemimpin saja. Malaikat. Kalau kita ingin jadi pemimpin, iya. Perempuan, iya. Materi, iya. Iya semua jadi. Wal malak laisa lahu min tilka syahwat illa syahwa wahidah. Malaikat enggak punya syahwat kecuali satu. Wa syahwatur riyasah. Syahwat jadi pemimpin. Wal mubtala bi anwa'i katsiratin min asy-syahawati takunu ta'ali asyaq min al-mubtala bi syahwatin wahidah. Yang punya syahwat banyak ya lebih berat daripada yang punya syahwat cuma satu dalam menjalankan taat pada Allah. Ats-tsani annal malaikata la ya'maluna illa bin nas. Malaikat itu tidak akan mengamalkan melaksanakan amal kecuali ada nas, ada teks.
La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu apa-apa ya Allah kecuali yang Kau telah berikan. Wa qala la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat selalu melakukan amal, melakukan kerjaan atas perintah Allah. Wal basyaru quwwatul istinbat wal qiyas. Manusia mempunyai kelebihan melakukan amal tidak ada teknya, tidak karena tek. Itu dengan apa? Istinbat dan qiyas. Coba. Rukunya sholat 17 ada di Quran? Ada di hadis? Yaitu hasil manusia itu. Bangun jembatan, bangun pesawat, nuklir, HP, internet, ada di Quran, ada di hadis. Ini dari akal manusia itu. Malaikat gak bisa itu. Kalau malaikat bisanya hanya apa yang ada di nas. Manusia ya Allah luar biasa. Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Wa qala Mu'adz ijtahadtu bi ra'yi fasawwabahu Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah menjadi hakim di Yaman. Saya kalau ada masalah menghukumi, kalau di Quran ya saya pakai Quran. Kalau ada hadis saya pakai hadis. Kalau enggak ada, ijtahadtu bi ra'yi. Saya beristihad dengan pendapat saya. Fasawwab Rasulullah. Rasulullah mengatakan benar kamu. Gitu. Jadi orang manusia itu pakai akal itu benar. Yang enggak benar enggak pakai akal. Karena tidak semua yang terjadi itu ada dalam Quran dan hadis. Kalau ada orang ngomong, mari kita kembali pada Quran dan hadis, itu orang goblok itu. Sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, ganja di Quran, di hadis enggak ada. Rukun sholat ada berapa? Enggak ada di Quran hadis. Orang haid berapa hari paling tidak. Haidnya ada di Quran. Haid di Quran yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Tapi berapa hari haid itu ada di Quran? Adanya di fikih. Ulama itu yang ngomong aqallul haid yaumun wa lailatun. Ya, gitu ya. Aqall nifasi majatun. Jadi dengan akalnya ulama, dengan metode ijma' dan qiyas, melahirkan sebuah ilmu namanya ilmu jawab, namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu hasil produk ijma' dan qiyas. Nah, kita tahu rukunnya sholat sekian, yang membatalkan sekian, ini baru masalah sholat, belum yang lain-lain. Haid itu paling tidak sehari semalam, umumnya 3 hari 3 malam, maksimal 7 hari 7 malam. Nifas paling tidak setetes, lumrahnya 40, maksimal 60. Itu mana itu namanya apa? Oke. Itu namanya pemahaman. Lapal fikih itu namanya al-fiqhu wal fahmu. Ya, fahmu insya Allah, fahmul ulama. Menggunakan akal. Akalnya ulama bukan akalnya kamu. Kamu akalnya ampas kelapa. Ma'lumun annal amal bil istinbat asyaqul amal bin nas. Melakukan amal dengan akal lebih berat daripada melakukan amal dengan nas. Kalau ada nasnya gampang. Kalau enggak ada nasnya harus ijtihad. Itu enggak gampang. Harus paham bahasa Arab dengan pas. Paham konteks. Paham munasabah, asbabun nuzul, sababul wurud. Ayat Quran ada muhkamah, ada muqayyadah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada rasikhah, ada mansukhah. Hadis, ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Datangnya hadis
Ada qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah. Hadis benar, ada ini, pasti ada ini. Dan dilalahnya konten maknanya pasti. Itu namanya qat'iyyul wurud dan qat'iyyud dilalah. Ada lagi yang qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah. Hadisnya sih pasti, benar ini. Tapi dilalahnya masih dhon. Dhon apa? Masih praduga di situ. Ada lagi yang dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Hadisnya belum dijamin kebenarannya, konten dilalahnya juga belum pasti. Kayak gitu itu nggak dibahas. Nggak akan tahu kalau nggak ngaji nih. Kalau nggak ngaji usul fikih nggak akan tahu. Ya SAG nggak apa-apa, tapi nggak akan tahu begini-begini. Tapi paling banyak amburadul lagi. Qawaid fikihnya dianggap usul fikih. Goblok banget, Masya Allah. Qawaid fikih itu bukan usul fikih, bukan. Usul fikih itu bahasa itu, bahas dilatul Quran, ma'anil Quran, hadis, ijma, qiyas, usul fikih. Wow, pembahasannya panjang walaupun hanya 4 item ini. Kalau kaidah fikih, kaidah-kaidah yang menyangkut. Jadi furu'iyat, apa yang terjadi sangat banyak dijadikan satu. Namanya jadilah kaidah. Bukan usul fiqh, bukan. Qawaid fikih namanya. La doror wa la diror. Itu kaidah namanya. Tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ada lagi misalkan ad-daruratu tubihul mahdzurah. Keadaan darurat membolehkan yang haram. Kalau nggak ada makanan kecuali babi, ya boleh jadinya. Itu namanya qawaid fikih. Bukan usul fikih. Ini kebanyakan orang tuh, aduh ya Allah. Ya gimana lagi lah gitu. Barangkali dosanya juga gitu barangkali. Al-amru idza dhaqat tasa'. Segala sesuatu kalau sempit jadi luas. Segala sesuatu kalau sempit jadi luas. Laki-laki ketemu perempuan di tengah-tengah padang pasir, jatuh cinta, nggak ada naib, nggak ada wali, boleh nggak kawin tuh? Boleh. Itu namanya sesuatu kalau sempit jadi longgar jadinya. Di padang pasir mau cari naib kemana, mau cari KUA kemana? Ayahnya juga nggak ada, walinya nggak ada, di tengah padang pasir. Dua-duanya misalkan sesat di padang pasir, misalkan perempuan laki-laki ketemu di padang pasir, dua-duanya sesat, nggak tahu jalan mau pulang, kawin boleh. Tanpa wali, tanpa saksi. Tanpa wali, tanpa saksi boleh. Thalith, anna syubhatil bashar akthar mimma lil malaikah. Lianna min jumlati syubhatil qawiyah qaul al aflak wal anjum as-sayyara asbab al hawadith hadzal alam. Hal-hal yang bersifat syubhat, syubhat yang remeng-remeng, itu lebih banyak menimpa manusia daripada malaikat. Malaikat nggak ada syubhat, malaikat tahu, segala tahu kok. Kita banyak syubhat, hanya banyak yang samar kan, banyak samar. Kalau malaikat nggak ada yang samar, tahu barang gaib, tahu apa. Syubhat banyak di kita. Sebagai contohnya, memahami planet, memahami bintang-bintang yang peredaran bintang. Ya, itu ada apa hubungannya dengan perubahan alam? Kaunul aflaki wal anjum as-sayyar asbal hawdi hadzal alam. Perubahan-perubahan ada di planet atau gerakan-gerakan bintang mempengaruhi kondisi alam. Malaikat tahu itu kalau malaikat. Kita yang nggak tahu belajar. Paham tidak? Jadi mau yang mana?
Mulia kita. Bagi yang tahu, bagi yang tahu. Ada orang paham astronomi. Ada orang paham tentang ilmu falak astronomi. Itu lebih mulia daripada malaikat. Kalau mereka tahu, kalau malaikat nggak tambah belajar. Kalau kita belajar. Al-basharu ihtaju ila daf'i hadhi syubhah. Maka manusia membutuhkan dalil-dalil, argumentasi yang bisa menghilangkan syubhat, tapi wal malaikatu la yahtajuna. Malaikat tidak butuh. Dan nahum sakinuna fi alamis samawat. Karena malaikat tinggal di alam langit. Fa yushahiduna kayfiyat iftiqariha ila al-mudabbir sani'. Maka malaikat paham betul gerakan-gerakan planet, gerakan-gerakan bintang, gerakan-gerakan. Ada manusia kok paham itu. Luar biasa kan? Ya kalau kamu nggak paham ya tetap malaikat lebih mulia daripada kamu. Kalau kamu nggak ngerti ya malaikat lebih kedokteran, sudah kedokteran. Malaikat tahu kalau malaikat tahu anatomi tubuh manusia. Tidak ada manusia kok tahu. Ada jurusan saraf, ada yang jantung, ada yang penyakit dalam, ada penyakit THT, mata, gigi. Kok tahu ini orang manusia loh? Dapat belajar kan? Lebih mulia mana jadi? Lebih mulia mana? Yang mulia manusia. Kalau malaikat tahu, tambah belajar. Memang dia tahu dari awal. Tapi syaratnya orangnya tahu, manusianya tahu. Kalau kamu, ya masih mulia malaikat. Makanya kalau kamu pintar dalam bidang apapun, kamu berarti lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau sekarang masih bodoh ya belum. Nanti kalau kamu dokter, spesialis, filosof, ahli berpikir, itu nanti akan dipilih pada malaikat. Rabi', anna syaitana la sabilahu ila waswasil malaikah. Setan tidak ada jalan, tidak mampu menggoda malaikat. Wa musallitun 'ala bashar, tapi setan bisa menggoda manusia fil waswasah. Namanya khawatir syaitaniyah. Khawatir yang masuk dalam hati kita, bisikan, lintasan. Ada 4 ya. Pertama khawatir ilahiyah. Ada yang masuk dalam hati kita, apa namanya? Khawatir ilahi. Apa? Hidayah. Namanya hidayah namanya. Petunjuk. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Bisikan dari apa? Ilmu. Ilmu laduni, ilham, petunjuk, ilham, ilmu yang kecerdasan lah. Itu dari malaikat. Ada lagi khawatir nafsaniyah. Bisikan dari hawa nafsu. Merencanakan mau korupsi. Rencanakan dengan rapih. Itu hawa nafsu, itu bukan setan, bukan. Waduh, dia itu goda setan. Enggak. Kalau korupsi yang sudah direncanakan atau melakukan sesuatu direncanakan sebelumnya, setan aja geleng-geleng kepala itu. Ini orang pinter banget, saya juga nggak bisa ini. Jadi kalau ada orang korupsi, pejabat korupsi, sudah direncanakan 3 bulan sebelumnya, berarti khawatir nafsaniyah. Bukan kegoda setan. Setan aja perlu belajar sama dia. Kalau khawatir syaitannya adalah was-was. Namanya apa? Was-was. Menggoda, menggelitik. Kita mau benar diganggu, digoda. Spontanitas. Nggak ada rencana dari awal, enggak. Katakan kita bertengkar sampai bunuh. Setan tuh. Jadi kalau sebelumnya sudah berencanakan mau membunuh, ya bukan setan. Saya mau membunuh si A. Direncanakan bagaimana caranya, gimana. Awas kalau kesempatan dia lewat ke sini, akan saya bunuh. Itu berarti dari mana khawatir? Nafsaniyah. Kalau membunuh tidak sengaja, namanya khawatir syaitaniyah. Khawatir nafsaniyah namanya apa? Hawajis. Tulis. Hawajis. Yang dari nafsaniyah. Kalau dari syaitan namanya wasawis. Apa? Kalau dari Allah namanya
hidayah. Kalau malaikat namanya ilmu, ma'rifah. Tulis ini, enggak di kitabnya enggak ada, ini dari saya ini. Tulis ya. Padahal tafawutun azim. Wah, di sini perbedaan sangat besar. Bedanya manusia dengan malaikat. Idza thabata anna ta'atahum asyaqqu fawajaba an yakunu aktsar thawaban binnas. Maka ketika manusia itu melakukan amal ibadah taat lebih berat daripada malaikat, karena ada godaan setan, godaan hawa nafsu, maka jelas sekali pahalanya besar mana? Sholatnya manusia dan sholatnya malaikat besar mana? Pahalanya besar manusia. Qalu alaihi salatu wassalam afdal ibadati ahmazuha ay asyaquha. Ibadah paling utama yang paling berat, yang paling berat. Semua ibadah berat sih. Semua ibadah berat kalau memang tekanannya harus ikhlas. Kalau fisik kelihatannya paling berat haji, yang berat. Ya tawaf, ya sa'i, ya lempar batu, ya wuku di kena matahari, ya itu fisik. Tapi yang paling penting lagi, yang paling berat apa? Yang mengharuskan kita khusyuk yang paling berat. Sholat khusyuk 2 rakaat kayak seperti 100 rakaat. 2 rakaat sholat tapi khusyuk, jangan lamun loh, jangan lamun. Jangan lamun. 2 rakaat sama seperti 100 tanpa khusyuk. Amal qiyas. Fali'anna na'lamu anna syaikha alladhi lam yabqa lahu mailun ilan nisa'i idam tana'an 'aniz zina falaysat fadilatuhu ka fadilati man yamtani' anhunna ma'al mailis syadid wasyauqil 'azim. Ini contohnya. Imam Razi kan contohnya luar biasa. Ada orang tua, syekh, ada orang tua. Sudah tidak ada syahwat pada perempuan. Alah, udah Masya Allah, udah bubuyutan, udah gemeter. Tidak zina, tidak berzina. Mulia mana? Pahalanya besar dengan pemuda yang masih strong, masih macho. Ingin zina, tapi tidak. Ayo, besar mana itu pahalanya? Ya jelas jauh dong. Orang tua nggak zina, pantas orang tua. Malah kalau orang tua zina ya luar biasa. Orang kaya sombong, ya jelek tapi pantas. Ada orang melarat sombong. Orang pinter sombong, ada pantasnya lah. Bodoh sombong, apanya terusan? Fakadzahauna. Wasabi'uha anna Allah Ta'ala khalaqal malaikata uqulan bila syahwatin. Allah menciptakan malaikat bagaikan akal tapi tanpa syahwat. Wa khalaqal bahaima syahwat bila aqlin. Binatang diciptakan oleh Allah isinya syahwat tok, isinya tanpa akal. Wa khalaqal adamiyya, tapi Allah menciptakan manusia wa jama'a fi bainal amrain. Ya syahwat ya akal. Fasara adamiyu bisa bil aqli fauqal bahima bidarajatin la haddalaha. Maka manusia lebih tinggi daripada binatang karena sebab ada akal. Seperti apa? Sebatas mana manusia lebih mulia daripada binatang? La haddalaha. Tidak ada batasnya. Kemuliaan manusia tidak ada batasnya. Wajib yasiru bisa syahwati duna malaikah. Tapi karena manusia itu punya syahwat, di bawahnya malaikat. Tsumma wajadna al-adamiyya idza ghalabahu wa aqlahu hatta sari'amal bihawa duna aqlih fa inna yasiru dunal bahimah. Kalau ada manusia punya akal
tapi mengikuti hawa nafsunya, pada akalnya melarang, tapi dia ikuti hawa nafsu, pada akalnya melarang. Jangan korupsi, akalnya bilang itu, tapi tetap korupsi. Maka orang itu lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu lebih jelek daripada binatang, bahkan mereka itu seperti apa? Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Mengatakan jangan atau lawan apa namanya? Udah lupa. Apa namanya? Domir, apa? Domir conscience. Sudah jangan korupsi, tetap korupsi. Berarti orang itu lebih jelek daripada binatang. Walidzalik sar masirum ilan nar dunal bahaim. Maka mereka masuk neraka, tapi binatang tidak. Binatang enggak masuk neraka enggak. Walaupun jahat misalkan. Kalau manusia, fawajibu ayyuqal idza ghalaba aqluha wa hatta sara la ya'malu bihawa nafsi syai'an bal ya'malu bihawa aqlih ayyakuna fawqal malaikah i'tibarul hadith tarafain bil akhar. Tapi kalau ada orang punya hawa nafsunya dikalahkan oleh akalnya, maka orang itu lebih mulia daripada malaikat. Ya Allah. Walaupun hidungnya besar, kulitnya, giginya ompong, giginya kuning, bibirnya tebal, cemburis. Fathaminuha annal malaikata hafadhatun wa banu adam mahfudun. Malaikat itu penjaga. Manusia ini dijaga. Wal mahfudu a'azzu wa asyrafu minal hafidh. Yang dijaga itu lebih mulia, lebih utama daripada yang fawajibu ayyakuna banu adam akrama wa asyrafa ala Allah ta'ala minal malaikah. Oleh karena itu manusia lebih mulia daripada malaikat. Wa tasi'uha yang ke-9. Maruya anna Jibril alaihissalam akhadha birikabi Muhammad hatta sallallahu alaihi wasallam hatta arkabu ala al-buraq lailatal mi'raj. Coba ketika Nabi Muhammad mi'raj, yang mengangkat Nabi Muhammad ke atas punggungnya buraq malaikat Jibril. Coba, jadi berarti mulia mana berarti? Mulia mana berarti? Yang mulia Nabi Muhammad. Wa hadha yadullu ala anna Muhammadan afdalu minhu. Menunjukkan bahwa Muhammad lebih mulia daripada Jibril. Walamma wasala Muhammadun alaihissalam ila ba'dil maqamat takhallafa ya Allah. Ketika sudah sampai Sidratul Muntaha masih naik lagi, Jibril sudah angkat tangan. Saya sampai di sini saja. Kamu sendiri sana yang ke atas, naik ke atas. Coba. Sampai Nabi Muhammad nyampe makom, antara dia dengan Allah tinggal berapa? Qaba qausain, 2 jengkal saja. Jibril enggak ikut, enggak berani. Wabita tarqa ila, yang keras, yang jamnya keras ah. Wabita tarqa ila tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Siapapun enggak bisa mencapai itu. Lam tudrak, wa lam turam. Nabi Muhammad mencapai makom itu. Falamma wasala Muhammad alaihissalam ila ba'dil maqamat. Ketika Nabi Muhammad mencapai pada sebagian maqam, takhallafa Jibril. Jibril mundur. Saya enggak sanggup menemani kamu sampai di sini saja. Wa qala law danautu an milatan lahtaraqtu. Jibril mengatakan, kalau saya mendekat satu apa? An milah, satu semut. Kalau saya ikut kamu satu langkah saja, saya terbakar. Saya mampus, saya kata Jibril. Ya, kamu sendirian aja, ente sendirian aja. Tadinya malaikat Jibril nganter sampai malaikat samawati sabak. Wa anta tahtarikus sab'atiba qobihim fi mawqibin kunta fi sahibal alami. Jadi naik ke langit 7 itu,
rombongan, diantar malaikat. Malaikat ngantar itu. Tapi begitu sampai batas tertentu, malaikat berhenti. Jibril pun berhenti, nggak berani ngantar Nabi Muhammad sampai terus ke atas. Hatta idza lam tada' Sa'wan minas li mustabiqi. Hatta idza lam tada' sa'wan li mustabiqi minadunuwi wala marqali mustanimi. Sampai ke makom paling tinggi. Fatta kulla maqamin bil idhafati id nudita bi raf'i mithla mufradil alami. Kamu merendahkan semua makom. Makomnya nabi-nabi, makomnya malaikat kalah dengan makom Muhammad. Khafatta kulla maqam. Semua derajat yang para nabi, para rasul, para malaikat kalah. Kamu lebih di atasnya lagi. Gimana? Khafatta kulla maqamin bil idhafati id nudita bi raf'i mithlal mufradil alami kaimata fuza bi waslin ayyi mustatiri ayuni wasil ayyi mustatiri gimana? Fa fusta kulla fakharin ghaira mushtaraki wa justa kulla maqamin ghaira muzdahami. Maka engkau mendapatkan kemuliaan yang sangat mulia yang tidak ada yang menyamainya, dan engkau telah melewati makom yang tidak ada orang ya samalah, tidak orang menyanya, tidak akan. Wa jalla miqdaru ma wulita min rutabi wa azza idraku ma wulita min ni'ami. Ya apalah, enggak apa, yang lain enggak apa nih. Ya apalah. Apa nanti kalau ijazah bukan hanya 5 juz, bukan hanya Quran, Burda harus hafal. Yang tidak enggak terima ijazah. Ma'asyiruha. Qaul alaihi salatu wassalam, inna li waziraini fis sama'i wa waziraini fil ard. Nabi bersabda, saya ini punya menteri, ya bukan menteri, pembantu lah. Saya ini punya asisten, 2 di langit dan 2 di bumi. Amal ladhani fis sama'i fa Jibril Mikail. Pembantu saya dari langit Jibril dan Mikail. Berarti mulia siapa? Berarti mulia mana itu? Berarti mulia siapa? Nabi Muhammad. Lebih daripada Jibril dan daripada Mikail. Wa malladhani fil ard. 2 pembantu yang di bumi adalah fa Abu Bakar wa Umar. Fadalla hadzal khabaru ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana kal malak wa Jibril kana kal malik wa Jibril kana kal wazirain. Kal malik ini baca malik. Maka dengan demikian Nabi Muhammad sebagai raja. Karena kal malik. Nabi Muhammad bagaikan raja, Jibril dan Mikail bagaikan 2 menteri. Di raja itu. Wal maliku afdalu minal wazir. Raja lebih utama daripada menteri. Fala juma ayyakun Muhammad afdala minal malik. Minal malak. Nah ini minal malak ini. Maka jelas Nabi Muhammad lebih utama daripada malaikat. Sengaja ini ada supaya kamu bacanya kesulitan. Ada malak, ada malik, tulisannya sama kan. Biar kamu kesulitan bacanya ini. Allah juga yakun Muhammad afdal minal malak. Bukan malik, bukan. Minal malak. Hadza tamamul qawli fi dalaila min fadlil bashar ala malak. Sampai di sinilah penjelasan tentang bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Ajabal qailuna bi tafdilil malaki 'alal hujjatil ula. Dijawab oleh orang-orang berpendapat bahwa malaikat lebih utama daripada manusia. Dijawab lagi nih. Dijawab nih, begini jawabnya. Faqalu qad sabaqa bayanun anna minan nasi man qala al muradu minas sujudi wa tawadhu'. Malaikat diperintah sujud pada Adam. Itu bukan sujud enggak kepalanya di nyungsep di tanah, enggak.
tapi tawadu. Jadi Allah merintah pada mereka agar tawadu kepada Adam, bukan sibuk-sibukan. La wad'ul jabha al-ardi, bukan berarti meletakkan muka di bumi. Wa minhum man sala'anu ibaru an wad'il jabha al-ard, lakinnahu qala as-sujud lillah. Oke, ada lagi yang berpendapat bahwa malaikat sujud pada Adam. Memang kepalanya malaikat, mukanya malaikat mencium bumi lah. Tapi bukan sujud pada Adam, tapi sujud pada Allah. Lakinnahu qala as-sujudu lillah wa Adam qiblatus sujud. Adam bagian kiblat saja kayak Ka'bah gitu. Wa ala hadainil qaulain la iskala. Dua pendapat ini tidak ada kesulitan. Amma idza salamna anna sujuda ka li Adam. Tapi kalau saya katakan, kalau saya berpendapat bahwa sujud itu pada Adam, bukan pada Allah. Falima qultum inna dzalika la yajuzu min asyraf fi haqqis syarif. Kenapa kamu katakan tidak boleh yang lebih utama kepada yang utama? Yang lebih utama kepada yang sebawahnya lah. Wa dzalika anna al-hikmata laqad taqtadi dzalik. Karena kadang-kadang hal itu terjadi. Katsiran min hubbil asyraf. Mencintai yang lebih utama idharil nihayah fil inqiyad. Dan menunjukkan maksimalnya dalam ketaatan, inqiyad tunduk wa ta'at dan taat. Fa inna lis-sultani ay yajlisa aqalla 'abidi fi sadr wa ya'mur akabir bi khidmatih. Boleh saja raja mendudukan hambanya dekat sekali. Menteri-menteri yang lainnya di bawahnya. Bisa saja. Ayakunu aghardu min dzalik idharu kal muti'ina lah. Apa tujuannya? Menunjukkan bahwa kamu harus taat pada saya. Saya raja. Ini supir saya panggil. Ini duduk sini, sini. Di bawahnya menteri-menteri di bawah. Terjadi kadang-kadang gitu terjadi ya. Apa menunjukkan? Kamu ini wahai menteri, harus tunduk pada saya. Ikut saya apa saya lakukan. Gak boleh protes. Budak saya duduk di sebelah saya. Kamu gak boleh protes. Kamu harus tunduk. Muti'ina lahu fi kulli umur, munqadina lahu fi jami'il ahwal. Agar para pembesar-pembesar negara itu taat pada raja segala hal. Falima la yajuz an yakuna amru hahuna kadzalik. Mungkin saja demikian di sini. Jadi gini, malaikat lebih utama daripada Adam. Tapi Allah menunjukkan saya berkuasa. Ayo malaikat, sujud pada Adam. Paham enggak? Walaupun malaikat lebih utama. Tapi Allah menunjukkan saya lebih. Di sini saya paling berkuasa nih. Kamu yang orang besar ini, yang kamu yang hebat-hebat ini, ayo sujud pada Adam. Tetap saja malaikat lebih utama. Jadi waktu itu hanya ingin mencoba agar malaikat tunduk pada Allah. Paham tidak? Berarti Adam lebih mulia daripada malaikat? Enggak. Tetap malaikat lebih mulia. Jadi kalau waktu itu Allah akan menunjukkan bahwa saya berkuasa. Kamu harus taat saya. Alaysa fi madhabina annahu yaf'alu Allah ma yasha wa yahkum ma yurid. Bukankah ayat mengatakan Allah melakukan apa yang Dia hendaki dan menghukumi apa yang Dia hendaki semau-maunya Allah lah. Walaupun Adam atau malaikat lebih mulia, tapi Allah merintah agar malaikat sujud pada Adam, semau-mau Allah lah. Yahkum ma yasha. Gimana? Yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid. Wa anna af'alahu ghairu mu'allalah. Dan af'alullah itu pekerjaannya Allah tanpa faktor. Tanpa ditanya kenapa. Gak bisa. Ghairu mu'allalah. Tanpa ada elatnya. Gak bisa dikatakan apa sih? Kenapa sih? Gak bisa kenapa. Kenapa Allah perintah pada malaikat supaya Adam? Gak usah. Gak bisa ditanya itu. Gak bisa. Qulna innahu la'tiradu alaih fi khalqil kufri fil insan. Thumma fi ta'dibi alaih abadal abad. Coba. Allah menciptakan kekufuran pada manusia. Abu Jahal misalkan. Kemudian Allah menyiksanya abadal abad selama-lamanya. Ayo saya memang protes.
Siapa yang protes? Semua mau saya dong. Saya menghendaki Abu Jahal kafir. Saya mendaki Abu Jahal saya siksa. Ayo mau apa kamu? Siapa yang protes? Wa idza kana kadzalik fa kaifa ya'taridu alaih fi an ya'mur a'la bisul ard. Nah, dengan demikian tidak bisa diprotes. Kenapa malaikat lebih mulia sujud pada Adam? Enggak bisa. Kehendak Allah itu. Amal hujjatu tsaniyah wajabuha anna Adam alaihissalam innama ja'ala khalifatan fil ard wa hadha tadi an yakuna Adam kal syaraf min kulli man fil ard. Tadi kamu mengatakan Adam lebih mulia daripada malaikat karena Adam menjadi khalifah. Menjadi mandatarisnya Allah di muka bumi. Berarti Adam lebih mulia daripada yang tadi. Sekarang dijawab. Adam itu jadi khalifah di muka bumi. Artinya Adam itu makhluk yang paling mulia, makhluk bumi. Makhluknya langit enggak. Malaikat di mana? Malaikat di mana adanya? Di langit. Gimana sih? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan Adam khalifah di muka bumi. Berarti malaikat enggak termasuk bawahannya Adam enggak. Yang bawahannya Adam yang ada di bumi, iya benar. Malaikat enggak di bumi. Tetap aja malaikat lebih mulia. Ini jawabannya ini. Paham tidak? Nanti kalau kamu dengarkan perdebatan tinggal kamu pilih mana terserah. Terserah ente pilih mana pendapat. Mau pilih mana? Manusia lebih mulia daripada Adam, dan malaikat lebih mulia daripada manusia. Pilih mana? Waduh. Hidung pesek hitam lebih mulia daripada malaikat Jibril gitu. Masya Allah. Innama ja'ala khalifatan fil ard. Allah menjadikan Nabi Adam khalifah, penguasa di muka bumi. Wa hadza yaqtadi an yakuna Adam alaihissalam kana asyrafa min kulli man fil ard. Ini artinya Adam orang paling mulia di muka bumi. Wala yadullu ala kauni asyrafa min malaikatis sama. Tidak menunjukkan, tidak berarti Adam lebih mulia daripada makhluk yang ada di langit. Di Qur'annya mengatakan fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat di langit. Gak bisa malaikat jadi anak buahnya Adam enggak. Fa'in qila. Falima lam yaj'al wahidan malaikati saw khalifatan fil ard. Nah, kalau malaikat lebih mulia daripada Adam, ngapain Allah enggak perintah malaikat saja jadi khalifah di muka bumi? Kenapa nunjuk Adam? Bang. Oke, kalau gitu, kenapa kalimat Allah repot-repot bikin Adam, menciptakan Adam sebagai khalifah muka bumi? Kenapa enggak pilih salah satu malaikat saja jadi khalifah di muka bumi? Kok repot-repot bikin Adam dari tanah liat, fanafaktu fi ruhi, fa idza sawaitu fanafaktu fi imir ruhi wa faq'u lahu sajidin. Kenapa repot-repot gitu sih ceritanya? Sandiwaranya lah. Ayo jawabnya gimana jawabnya? Qulna liwujuh. Wah, jawabnya panjang, banyak jawabnya. Minha annal basyara la yutiquna ru'yatal malaikah. Kalau malaikat yang jadi khalifah di muka bumi, memimpin manusia susah. Karena manusia enggak melihat malaikat. Kita enggak bisa melihat pemimpin kita nanti. Minha annal jinsa il jinsi amyal. Satu jenis lebih mudah. Adam dengan kita sama-sama satu jenis. Ya, kalau pemimpin kita malaikat, kan sulit dong. Makanya nikah juga harus sejenis kan? Harus sejenis manusia maksudnya. Nah, kalau manusia kawin dengan jin, nggak bisa kan? Wa minha annal malaikata fi taharah wal ismah. Malaikat sangat suci, dijaga dari dosa. Wa hadza wal murad walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Seandainya malaikat saya jadikan khalifah di muka bumi, tetap saja malaikat tersebut saya jadikan manusia.
Sudah gak malaikat lagi. Dia punya syahwat, punya ghadab, punya syahwat, punya ambisi. Jadi sama dengan manusia juga. Wa amal hujjatu tsalitsah. Fala nusallim anna Adam kana 'alama minhum aktsara ma fil bab anna Adam alaihi salam kana 'aliman bitilka lughat wa hum ma 'alimuha. Saya enggak setuju bahwa Nabi Adam itu lebih alim daripada malaikat. Kenapa? Karena paling maksimal begini, Adam itu tahu tentang nama-nama bahasa. Nah, malaikat enggak tahu. Lakin la'allam kanu alimina bisa ambil asya. Tapi malaikat lebih tahu yang lebih luas lagi. Hanya ditanyakan tadi loh. Ayo, malaikat ini namanya apa ini? Enggak tahu. Ini namanya apa ini? Enggak tahu. Adam tahu. Hanya itu yang malaikat enggak tahu. Barangkali yang lainnya malaikat tahu semua yang lainnya itu. Siapa? An Adam ma kana aliman biya. Adam enggak tahu. Walladhi haqqa hadha anna tuwafiqna ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalu min Adam ma anna Muhammad ma kana alim bihadhil lughat. Ayo. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena Muhammad enggak menguasai semua lughat enggak. Nabi Muhammad enggak semua menguasai bahasa enggak. Kenapa lebih mulia daripada Adam? Ya, sama gitu. Jadi, malaikat itu kalah dengan Nabi Adam hanya masalah lughah. Siapa tahu malaikat lebih alim yang misalnya lughah kan gitu kan. Nah, nama-nama itu bahasa kan, nama-nama itu bahasa. Walama Adam kullaha kan. Adam bisa menyebut ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, tahu semua. Malaikat enggak tahu. Dan hanya itu yang enggak tahu. Siapa tahu ilmu yang lain malaikat lebih tahu. Buktinya begini. Nabi Muhammad lebih utama daripada Adam. Nabi Muhammad enggak tahu semua bahasa. Paham tidak? Ini orang lagi berdialog, lagi berdebat ini. Aidan fa inna iblis kana aliman bi anna qurba asy-syajarah mimma yujibu khuruj Adam al-jannah. Wa Adam alaihissalam lam yakun aliman. Ayo. Iblis tahu ini kalau Adam makan buah yang dilarang ini pasti akan terusir dari sorga. Adam tahu enggak? Enggak. Ayo pinter mana? Pinter mana? Pinter iblis dong. Artinya jadi Adam itu kan lebih tahu daripada malaikat tentang lughat saja. Yang lainnya enggak tahu. Nah, ini seperti ini contohnya. Iblis saja tahu bahwa kalau Adam makan buah ini diusir dari sorga. Nabi Adam enggak tahu. Bahwa sampai sanksinya diusir enggak tahu Nabi Adam. Tahu ini dilarang. Allah melarang buah ini. Dia melanggar tapi dia enggak tahu kalau saya langgarnya apa sanksinya. Ternyata diusir dari sorga kan. Itu enggak tahu Nabi Adam tuh. Lam yalzam min qaul iblis afdhala min Adam. Kalau demikian kita enggak bisa mengatakan iblis lebih utama daripada Adam. Hudhud. Qala Sulaiman. Burung hudhud suatu ketika Nabi Sulaiman ngumpulkan pasukan. Siap. Burung enggak ada hudhud. Kemana ini hudhud? Marah Nabi Sulaiman, marah. Kemana hudhud ini? Begitu hudhud datang. Qala Sulaiman, ahattu bima lam tuhid bih. Dari mana kamu hudhud? Saya datang dari sebuah negeri. Saya mengetahui yang kamu enggak ketahui. Saya mengetahui hal-hal yang kamu tidak ketahui. Mulia mana berarti? Yang enggak otomatis mulia hudhud. Hanya toh hudhud lebih tahu gitu. Tadi itu Adam lebih tahu daripada malaikat tuh. Jadi tetap saja malaikat lebih mulia maksudnya. Seperti hudhud tuh lebih tahu daripada Nabi Adam, daripada Nabi Sulaiman. Dia tahu bahwa di sebelah selatan, itu di Yaman, ada negara namanya negara Saba. Rajanya namanya Bulqis. Mereka menyembah bintang. Musyrikin. Ente enggak tahu kan Sulaiman? Ya, gitu. Ente enggak tahu kan? Saya tahu. Hattu bima lam tuhbih. Saya mengetahui persis apa yang tidak kau ketahui. Walam yalzam ayyakuna al-hud afdal min Sulaiman. Tapi tidak harus Hud berarti lebih utama daripada Sulaiman. Salamna annahu kana alam minhum. Oke. Saya setuju. Dia lebih pintar daripada mereka. Walakin lima la juz ayyuqala inna ta'ati akthar ikhlasan min ta'ati Adam. Fala jarma kanatum akthar.
taatnya malaikat lebih sempurna daripada taatnya Nabi Adam, manusia maksudnya. Berarti pahalanya lebih banyak malaikat. Al-hujjatul rabi'ah hiya aqwal wujuhil madhkurah. Mana? Mana? Kok enggak ada gimana sih ya? Amal hujjatul khamisah wa yaqulu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak, yang tadi dulu. Al-wujul Abraham yang tadi yang mengatakan manusia lebih utama. Yang apa yang keempat apa? Yang keempat apa? Yang mana tadi? Innallaha astafa Adam. Itu hujahnya yang mengatakan manusia lebih utama itu yang paling kuat, Manusia lebih utama dari malaikat, jelas sekali Qur'annya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jelas tuh, enggak bisa dibantah itu ayat Qur'an. Nah, yang kelima. Ayat mengatakan tidak sekali-kali saya mengutus kamu Muhammad kecuali membawa rahmat untuk alam semesta termasuk malaikat. Kan itu ya. Tadi gitu hujahnya tadi termasuk malaikat. Berarti Nabi Muhammad membawa rahmat untuk juga untuk fala yazam min kauni Muhammad rahmatan lahum. Enggak pasti, enggak berarti otomatis maknanya Muhammad membawa rahmat untuk malaikat, tidak. Ayyakun afdal minhum. Tidak berarti otomatis Nabi Muhammad berarti lebih utama daripada malaikat. Kama qala ta'ala, kama fi qouli fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha. Wala yamtan ayyakuna huwa alaihi salatu wassalam rahmatalahum min wajhin wa yakun rahmatalahum min wajhin akhar. Mungkin saja atau bukan mungkin saja apa ya? Yang benar Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa rahmat untuk alam termasuk malaikat. Malaikat juga mempunyai fungsi membawa rahmat untuk Nabi Muhammad. Apa namanya? Seimbang lah ya. Gak berarti Muhammad lebih mulia dari malaikat. Nabi Muhammad pun banyak ditolong malaikat kira-kira itu. Amal hujjatu sadis wa anna ibadah wa syakku. Hujah yang keenam tadi, ibadahnya manusia lebih berat daripada ibadahnya malaikat. Fahada yang takut. Enggak benar ini. Bima anna nara al-wahida minas sufiyya yatahammalu fi tariqil mujahadati minal masyaqi wal mata'ibi ma yaqtabi annahu alaihi salatu wassalam lam yatahammal mitlaha. Ma'anna na'lam anna Muhammad afdal minal kull. Ini dalilnya nih. Manusia ibadahnya lebih berat daripada malaikat karena ada syahwat, ada apalah. Berarti manusia lebih utama ketika manusia taat. Ketika manusia itu bertaat lebih pahalanya lebih besar daripada malaikat. Enggak benar. Enggak. Nih buktinya nih. Ada beberapa kita melihat beberapa orang sufi. Orang aulia minas sufi. Ibadahnya sangat-sangat berat. Ya tirakat, ya puasa. Puasa enggak apa. Puasa apa namanya? Ngeblengnya? Apa? Puasa mutih. Bukanya hanya apa? Singkong dengan air. Kalau udah buka nggak boleh makan lagi, saya maghrib yang akan datang. Terus sholatnya sekian ribu ratus rakaat. Lebih berat daripada ibadah, belum tentu Nabi Muhammad melakukan itu. Belum tentu para nabi melakukan ibadah seperti itu. Lihat para sufi itu. Lebih berat daripada Nabi Muhammad. Toh Nabi Muhammad tetap lebih mulia daripada mereka. Tetap Nabi Muhammad lebih mulia daripada Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Syadili, Said Ahmad Badawi, Sunan Gunung Jati. Walaupun kalau kita lihat ceritanya, para sufi berat sekali ibadahnya. Yang nggak pernah tidur. Abdul Qadir Jailani nggak pernah tidur. Sholat subuhnya dengan wudunya sholat isya. Wudu sholat isya sampai sholat subuh nggak pernah batal. Itu tidur dengan istrinya kapan itu ya? Siang ya. Tetap saja Nabi Muhammad lebih utama daripada Abdul Jalani, Abdul Hasyadili, Sunan Gunung Jati.
Fama dzaka illa anna kathrat thawabi mabniyatun al ikhlas fin niyyah. Karena dasarnya banyaknya pahala itu berdasarkan ukurannya adalah niat, ikhlasnya niat. Ikhlas dalam niat. Wa yajuzu an yakuna fi'l ashal illa anna ikhlasul ati bi aktar. Maka thawab min ali aktar. Boleh saja kelihatannya pekerjaannya lebih mudah, tapi ikhlas lebih besar pahalanya daripada yang ibadahnya berat tapi tidak ikhlas. Kamu sedekah 50.000 atau 10.000 dengan ikhlas, sama sekali nggak ada ingin dipuji atau apa sebenarnya, itu akan lebih besar pahalanya daripada yang ngasih 1 juta tapi ingin dipuji, ingin tujuannya bukan Allah lah, ingin dipilih, ingin terpilih. Gak ada apa-apanya itu. La thawabalah. Gak ada pahalanya. Bagi-bagi uang untuk supaya dia menang dipilih. Gak ada pahalanya. Amal hujjatus sabi'ah. Ya pahalanya kalau dia menang itu dapatnya itu. Jadi banyak orang di akhirat nanti kehilangan pahala. Ya Allah, saya begini, kok gak ada pahalanya. Kan sudah saya balas. Kamu waktu itu ingin terkenal. Kamu sudah terkenal kan? Kamu waktu itu kan ingin dipuji. Kamu sudah dipuji kan? Atau kamu ibadah atau kamu berjuang di dunia. Kamu tujuannya untuk dipuji, terpuji, terkenal. Sudah berhasil kan? Ya itu pahalanya. Kamu ingin supaya diambil mantu oleh orang kaya dan anaknya cantik kan? Kan sudah terlaksana kan? Ya itu pahalanya itu. Iya, kamu supaya menang jadi DPR kan, sudah, ya itulah pahalanya. Pahalanya lainnya enggak ada, pahala di akhiratnya enggak ada. Amal hujjatus sabi'atu faya jam'u bainat tarafain min ghairi jami'. Yang tadi yang ketujuh tadi mengumpulkan dua sisi tanpa alasan lah, tanpa berdasar kira-kira itu. Mana yang ketujuh mana? Yang ketujuh apa? Oh gitu, itu tambah dasar, omong kosong nanti. Amal hujjatu tsaminah wa hiya anna al-mahfuz asyraf min hafid. Tadi ada alasan bahwa yang dijaga lebih mulia daripada yang menjaga. Manusia dijaga oleh malaikat, berarti manusia lebih mulia daripada malaikat. Enggak benar itu. Fa hadza mamnu' 'ala al-itlaq. Enggak, salah itu. Bal qad yakunul hafidhu asyrafa min al-mahfuz. Yang jaga itu lebih mulia daripada yang dijaga. Contoh, kal amiril kabir. Presiden. Menjaga keamanan kan. Panglima menjaga keamanan negara kan. Mulia mana? Yang jaga apa yang dijaga? Yang menjaga. Punya tanggung jawab besar. Kapolri menjaga keamanan. Untuk negara ini. Itu lebih mulia daripada rakyat. Lebih mulia. Amal wajhan al-akharan. Yang mana tadi? Huma min babil ahad. Hadis individual ya. Apa? Tahu? Oh iya tadi. Oh ya. Malaikat Jibril tidak mampu menyertai Nabi Muhammad sampai ke atas kan? Beliau mengatakan kalau saya mendekati satu langkah saya terangkat terbakar. Itu saking tawadunya Jibril. Fahuma min babil ahad. Ini hadis ahad. Enggak mutawatir, enggak masyhur. Hadis ahad. Wahuma mu'aridan bima rawainah min syiddat tawadu Rasul. Karena tawadunya Rasulullah SAW. Fahadha akhirul mas'alati wa billahi taufiq. Selesai sudah berbicara tentang utama mana manusia dengan malaikat. Pilih mana kamu? Semua ada alasan semua tadi, ada semua. Pilih mana? Oh manusia lebih utama dari malaikat.